Waalaikumsalam. Gue nggak ada sendiri. Oh ada kira sendiri. Oh, nanti mungkin berangkat jam 5:15. Iya, nggak apa-apa. Halo, kita baru sampai. Ada Mama Dede. Apa kabar? Kita 11 orang. Salim dulu. Isi yang kosong, isi yang kosong, isi. Iya, naik kereta. Dia nggak mau ke Jakarta. Oh iya. Ayo pulang tadi aja. Pulang bisa. Ada ya. Pada ngobrol kan? Bisa diam nggak? Kalau di bawah bangun susah. Ustaz, udah kangen-kangenan dulu nggak apa-apa. Ini maaf nih, sebenarnya tadi udah selesai. Cuman ya nggak enak kita udah maaf jadi pulang lagi deh. Udah pulang nih, boleh pulang. Jangan kalau pulang Selesai. pulang. Refill. Jadi bisa tolong sekali lagi tepat waktu ya, biar nggak diulang 2 kali. Cuma jalan-jalan ke Malaka, Bu. Banyak turis di mana-mana. Dulu susah bahagia bersama-sama. Sekarang tahu jauh di sana. Wah, boleh lah, sama tempe. Iya, cakep. Ngapain tempe ada tepung banget? Enggak, ada lagi satu lagi. Apa? Makan ketupat pakai tahu. Cakep. Kalau boleh 4 kenapa cuma 1? Iya, Allah keren. Jalan-jalan ke Palembang. Jangan lupa makan pempek. Ini yang baru pada datang capek kagak? Gimana? Udah kangen-kangenan? Boleh sambil kangen-kangenan duduk santai aja. Ya, jangan ambil Itu nanti. Pak Ustadz, itu baru Ya. kangen-kangenan. Kangen benerannya belum. Allah keren. Kan kangen-kangenan. Kayak main-mainan. Iya, orang-orangan bukan orang bener kan. Tidak. Baik. Ini temanya santai saja ya. Maksudnya ngajinya santai saja. Karena saya menghadapi orang-orang yang banyak kan ilmunya. Kalau ibarat laut, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu semua sudah makan garam, makan garam banyak garamnya. Sudah banyak pengalaman hidupnya. Makanya keringatnya asin. Benar.
pahit manis getirnya udah tahu tentang kehidupan ya. Kehidupan itu apa? Kelamu kita lewat. Tahu ya, udah ngalamin. Kami nggak putih. Tinggal putih masa. Baik. Bapak mancing-mancingnya Babe tadi oleh Bulia ya. Bu Fitri ya. Sudah dibacakan Ida, Karida. Ini berapa itu yang baca Quran? Fitri ya. Jadi Ibu membacakan surat At-Tahrim ayat 6. Jadi surat At-Tahrim ayat 6 itu memang temanya adalah tentang keluarga. Kalau ngomongin keluarga kan berarti ada bapak ibu, ada anak, atau ada kakek nenek, ada cucu dan seterusnya. Pokoknya orang yang pernah merasakan hidup bersama itu namanya keluarga, sekalipun nggak sedarah. Itu ada kan namanya keluarga sambung, ada keluarga angkat juga ada. Maka dari itu kita fokus dulu ya, fokus dulu. Bunyi ayatnya saya ulangi lagi. Diawali dengan kata ya ayyuha, artinya panggil tuh. Ya, kalau orang dipanggil berarti itu semuanya itu sudah khusus. Karena di setelah ayat kalimat kata ya itu ada ayyuha. Ya, menunjukkan mana ini khusus ini. Yang dipanggil siapa? Alladzina amanu. Yang yakin. Kalau yang gak yakin gak bisa. Bahkan di dalam beberapa literatur, orang yang yakin itu selain di mulutnya, di hatinya cuma dengan tindakannya. Jadi bukan cuma ya saya yakin pakai mulutnya, tapi hatinya belum. Termasuk perilakunya tidak mencerminkan orang yang yakin. Nah, sekarang saya mau tanya, kita harus komitmen kita tuh yakin. Yakin terhadap apa? Ya terhadap apa yang Allah perintahkan. Gitu ya. Kalau nggak yakin susah. Yang pertama yakin. Kemudian ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat apa? Di sini tuh maksudnya adalah jaga. Itu jaga. Jadi belum dibaca terjemahnya secara utuh sudah ya, Andre ya. Itu jaga. Ki juga sama. Takutlah. Nah, asal katanya waqo yaqi biqoyah gitu ya. Biqoyah itu jadi menjaga apa yang menjadi kewajiban kita. Anfusakum, yang dijaga adalah anfus, zamannya dari kata nafsun. Berarti bukan hanya diri kita, tapi orang yang di sekitar kita. Apalagi ada hubungan nasab atau hubungan sedarah. Ya. Karena kata anfus berarti kita nggak boleh egois. Kita harus mikirin juga orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kata wow di depannya wa ahlikum dan keluargamu. Nah ini. Jadi selain menjaga diri, menjaga orang di sekitarnya, siapa yang terpenting? Yang utamanya adalah ahli. Apa? Ahli. Keluarga yang bersambung nasabnya, ayah, ibu, kemudian kemudian kalau ayah, ibu, anak, kemudian dia punya adik, contoh keponakan, juga tanggung jawab kita. Kalau ibu punya ayah, ibu berarti punya saudara, itu juga. Jadi bukan hanya yang anggota keluarga inti. Saya ulangi, kalau ibu, bapak punya anak, punya adik, namanya saudara. Ibu, bapak punya anak, namanya anak. Kemudian punya lagi keponakan, ada lagi anak mantu, apa? Berarti enggak gampang, ini bukan perkara mudah. Ya, kalau menjaga diri kita sih gampang ya, udah biasa umur segini tuh jam 2 insya Allah bangun. Betul. Coba anak kita dulu. Sama saya juga gitu, ngalamin anak saya yang masih SMP itu susah. Apalagi ibu udah punya cucu, ya. Udah gitu tinggalnya sama ibu, sama bapak. Bapaknya sih bisa berangkat ke mushola, bapaknya bisa berbuat baik, kan belum tentu anak cucu. Maka ini tanggung jawab yang ibaratnya nggak mudah dalam menjalankan ayat ini. Nah, tapi saya kasih tahu di sini ada kata ahli, ahlun.
ada ahli, ada ahlun. Kalau ahli berarti ahli keluarga yang masuk ke dalam tanggung jawab kita. Baik itu yang kita nafkahkan. Jadi ya, kalau suami nafkahinnya siapa? Istri, anak. Kalau saya punya kakak perempuan, suaminya meninggal, tanggung jawab saya juga. Kakak perempuan, adik perempuan, tanggung jawab siapa? Jadi Bang Ewo, saya nih bapak-bapak ini selain punya tanggung jawab istri dan anak, punya tanggung jawab siapa? Adik perempuan atau kakak perempuan. Berarti luar biasa. Tanggung jawabnya banyak sekali laki-laki. Makanya ibu-ibu enak banget kan? Ibu-ibu melakukan sesuatu kebaikan dapat suami. Ibu-ibu melakukan yang enggak baik, yang kena suami. Sama adik juga gitu, adik perempuan atau kakak perempuan. Berat ya Bu ya. Nah, kenapa demikian? Saya baca tafsir dulu ya. Ini saya sudah kasih catatan-catatan. Ada banyak sih Bu kalau tafsir Bu. Tapi nanti saya akan coba kita keluar dulu ke tema keluarga. Saya akan bicara tentang bagaimana kehidupan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf. Gini. Cerita Yusuf ya. Bu, tahu nggak Nabi Yusuf itu di Al-Quran satu surat komplit. Jadi turunnya satu surat lengkap untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu Nabi Muhammad SAW lagi sedih betul. Dan untuk menghiburnya Allah menurunkan surat Yusuf. Oke, sekarang ujian surat Yusuf yuk kita sebutin. Satu, ketika dia tidak disenangi oleh saudaranya, dia diapain? Dibuang dulu. Habis dibuang diapain? Dijual. Ini human trafficking apa bahasanya? Habis dijual terus dipekerja, ya dipekerjakan lagi. Setelah dipekerjakan Nabi Yusuf digoda sampai akhirnya dibuang. Dan pun akhirnya dia menjadi orang sukses. Apakah Nabi Yusuf membalas? Tidak. Nah itu. Padahal dia sangat bisa untuk membalas. Bayangin, 10 orang saudaranya datang. Termasuk ada Bunyamin yang 11 yang kecil adiknya datang juga. Kan bisa aja Nabi Yusuf membalas. Tapi itu seperti mimpinya Nabi Yusuf. Ya, ini arafil manami. Ya, saya lihat di dalam mimpi saya 11 apa? Bulan 11 apa? Bintang, bulan dan bintang bersud. Itu tandanya. Luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Dia bisa untuk membalas. Nah, maka begini. Ini peran penting keluarga. Sekalipun jelek sejeleknya, namanya keluarga nggak ada bekas. Itu yang pertama. Sama saya juga punya 6 saudara. Saya berarti juga saudara. Ya, sejelek-jeleknya keluarga, apalagi sejarah, nggak ada bekas. Makanya jangan pernah ada perasaan di hati kita saudara itu beban ya. Nah, justru itu menjadi tanggungan kita. Ya, kan pesan bapak kita gitu sebelum meninggal. Bapak Ibu, apa pesan ayah ibu kita waktu belum meninggal? Akur sama keluarga sama saudara. Oke, itu ya Yusuf itu ya. Oke, kembali ke tafsir tadi. Contoh tafsir Imam Fakhrul Razi. Tafsirnya namanya Mafatihul Ghaib. Gini bunyinya beliau bilang. Jaga diri kalian itu artinya berhenti melakukan semua yang dilarang Allah. Itu yang pertama. Jadi jaga, cara menjaganya adalah berhenti melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Nah, Al-Imam Al-Maqatir berkata, caranya gimana? Caranya didik mereka, kasih tahu kalau ini salah, ini benar. Selama dia masih belum tahu, kita wajib kasih tahu. Kan adalah udah biarin aja. Kalau dia ngerti sendiri. Jadi memang kita ini jangan pernah berhenti berdakwah, terus kasih tahu kalau ini nggak bagus, ini yang bagus, ini
ini boleh, ini nggak boleh. Yang kedua, nyontoin yang baik. Jangan dakoni ya. Karena yang namanya nyontoin itu, ya contoh gini nih, ini kata kepala sekolah ya, teman saya namanya Abdullah Rifai. Kata dia, ada orang curhat, sakitnya darahnya kira-kira 182, ya tinggi kan gitu. Datang ke dia curhat ya, harusnya kan curhatnya dokter ya, tapi karena teman dekat curhat, udah kurangin aja makan garam. Nah sebelum dia begitu, ternyata Pak Abdullah Rifai jauhin yang namanya asin. Apa yang terjadi? Seminggu setelah dia ngomong, dia udah berusaha menjauhi asin. Bapak yang tadi curhat itu berhenti menjauhi Jadi mempan. Ketika seseorang mengatakan bahwa kamu harus A, ya dia lakukan dulu dirinya. Jadi yang disebut dengan dakwah bil. Dakwah bil, ya kita ngajarin orang yang baik, butuh siapa yang mulainya? Kita dulu. Gitu. Sama di rumah juga gitu. Bu, ya masih punya anak-anak yang masih muda ya, remaja ya? Nggak ada. Cucu ya, saya cucu. Cucu juga tanggung jawab kita yang pertama. Apalagi bapak ibunya kerja. Ya, bapak-bapak di sini sama, udah berkeluarga semua putra putrinya. Ada. Masih ada yang masih bujangan ya. Masih tanggung jawab kita, sekalipun dia sudah berusia 40. Berarti usia ayah anak-anak ibu itu kayak saya 40 ya. Saya 46 nih. Ada paling waktu. Ada di sini yang ada 50 putra putri. Paling berapa? 30-an. 35. Berarti rata-rata udah punya anak cucu ya. Ada yang ini telat Ustaz. Enggak apa-apa. Ya, baik yang punya anak secara biologis maupun anak angkat sama ya. Nah sekarang Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya. Nawawi Al-Bantani orang Tirtayasa, beliau memberi catatan begini. Ini dalam tafsir beliau ini gini. Yang disebut menjaga diri adalah ya, selain didik diri sendiri, mendidik istri, anak, cucu, termasuk kakak perempuan tadi untuk melakukan kebaikan dengan cara apa? Dengan cara memberikan kepadanya contoh teladan yang lengkap, yang sempurna. Uswah, jadi uswah itu mempan. Yang namanya uswah itu sama saya juga. Saya ngapalin surat A misalnya. Lalu saya ngomong ke anak saya, ayo ngafal sama. Contoh anak saya yang di Mesir kebetulan dia lagi ngafal satu buku. Saya bilang, ayo hafalin. Karena bapak juga ngafalin buku itu. Ya mempan. Kalau kita nggak mulai ya susah. Jadi mempannya adalah kita dulu. Betul ya? Itu suaranya. Mau dilanjutin? Lanjut. Oke lanjut. Nah gini. Kenapa kita harus pelihara diri kita sama orang yang di sekitar kita? Kenapa itu pertanyaannya? Coba lihat ayat setelahnya. Alaiha, kalimat setelahnya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah ini nih, serem dah nih. Ngomongin malaikat. Di situ malaikat ghiladun syidadun, ada dua sifat. Ghiladun syidadun itu artinya sama-sama keras. Ya. Kalau ghiladun ini pentafsir bilang apa? Pentafsir bilang sukanya menyiksa emang. Ya memang tugasnya. Syidadun itu nggak ada ampun. Udah keras emang biasa nyiksa. Yang kedua syidadun nggak ada ampun. Ya. Ini di dalam tafsir yang disebut dengan malaikat ghiladun itu adalah malaikat zabaniyah. Ada tis'atu asyara. Berapa tis'atu asyara? 19. Tapi disebutnya malaikat zabaniyah. Bahkan disebut lagi ghilazul qulub la yarhamun.
Hilalul qulub itu nggak ada toleransi lagi, bahkan nggak ada maaf baginya. Kalau udah katanya wayahnya dipukul. Nah sekarang begini aja, kita di dunia merasakan nggak yang namanya sakit? Sensor di sini ada yang dokter bapak itu. Sensor sakit itu adanya di kulit, jarum kecil apa tidak jarum? Tapi kenapa orang pas mau disuntik sakit pak? Padahal pas udah ditusuk ke dalam, pas ditusuk, digoyang-goyang itu nggak sakit pak, karena sensor sakit adalah di kulit. Maka di kulit lah ini sensor sakit. Contoh kita dicubit aja, cubit sakit nggak? Tapi kenapa yang ngerasain sakitnya seluruh tubuh? Kepaduk juga sama. Yang kita rasain sakit itu kaki, tapi semua tubuh merasakan. Istalhamu khalaqu minal ghadab wa habbabu alaihim wa habbaba ilaihim adzabal khalq. Kama habbaba li bani Adam akala ta'am wa syarab. Jadi dia itu suka dengan rasa sakit, maksudnya apa? Kalau udah mukul, udah menyiksa, tak kenal henti. Sama seperti kita doyan makan sama minum. Coba, sampai kapan kita nggak doyan makan sama minum? Sampai kapan? Selama masih hidup, doyan makan minum kita. Nggak ada manusia udah nggak doyan makan sama minum, nggak ada. Kecuali dia sudah belum. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu alasan kenapa kita harus pelihara diri kita, keluarga kita, karena di dalamnya ada malaikatun gilazun siladun. Bahkan kalimat sebelumnya apa? Sebelumnya ya, waquduhan nasu, bahan bakarnya api neraka ya manusia dan berarti kita ini bahan bakar manusia. Bahan bakar manusia. Kita ini bahan bakar neraka. Alhamdulillah ya. La yasunallah, ya malaikat mah gak bakal pernah bermaksiat. Dia selalu melakukan apa yang Allah perintah. Sampai di situ Bu penjelasan ayat surat At-Tahrim ayat dan saya ulangi. Yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan amanah. Apa amanah buat kita? Satu, istri kalau yang suami. Kalau ibu berarti nitipin ya, Pak. Nah, sama suami juga. Tapi memberat suami Bu. Itu amanah yang pertama. Yang kedua, dikasih titipan kalau anak ini kah punya mantu sama cucu. Kalau kita punya adik, dititipin adik. Punya kakak, dititipin kakak. Jadi amanah ini jangan kita sia-siakan. Itu ya. Aqya'u 'alal af'al. Bahkan malaikat itu aqya'u 'alal af'al. Ketika dia melakukan sesuatu, melakukannya full. Enggak tanggung-tanggung. 100%. Kalau kata kita ya 100% lakukan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya akan coba nanya dulu ya. Boleh saya tanya? Boleh. Bapak Ibu sudah pernah merasakan lezatnya ibadah belum? Nah, lezatnya ibadah. Nah, gini, dalam hadis saya kasih tahu faktor atau indikator kita merasakan lezatnya ibadah. Satu, ogah balik lagi ke tempat maksiat. Itu yang pertama. Nah, jadi seperti merasakan nikmatnya makan ketika lagi apa Bu? Lagi lapar. Jadi haus akan kebaikan dan tidak ingin sekali lagi melakukan keburukan yang sama. Itu lezatnya ibadah. Termasuk merasakan kelezatan iman. Kan ibu-ibu nggak mau kan ya jatuh di tempat yang sama. Yaitu berarti surat Al-Hadid ayat 12 sampai 14. Ayo, sekarang buka tafsir lagi Al-Hadid 12 sampai 4. Ini pelajaran buat kita. Habis ini boleh tanya jawab ya Pak. Gimana tadi kepanasan Bu di jalan Bu?
naik angkot seneng banget rame-rame. Ingat sama nostalgia zaman dulu. Masya Allah, luar biasa. Saya iri hati juga, Bu. Kalau saya kan reuninya kalau lagi ada kondangan doang paling, kumpul gitu. Gak ada lagi sebulan sekali, itu susah banget tuh. Apalagi anak-anak, saya dulu STM kan. Anak STM tuh wajar lah, laki-laki dulu, yang perempuannya jarang. Dan dibuka surat Al-Hadid 12. 12. Ya. Bang Ewok mau bacain? Boleh? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قم وارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينكم بسور باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبلة الحجاب. Terima kasih. Ya, terjemahnya begini. Ya, fokus ya, fokus. Nih, sekarang pelajaran penting juga nih. Habis ini kita tanya jawab. Karena ini berbicara masa depan, belum dialami berarti. Agar nanti pas kita ngalamin, kita sudah siap, maka rambu-rambunya perlu kita ketahui. Jadi ayat itu, ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu ke Nabi bahwa nanti di hari akhir itu ketika manusia lagi nyebrang sirat, tahu sirat? Gimana sirat itu? Sehelai rambut dibelah tipis apa tipis? Infonya di bawahnya api. Ya kalau nggak selamat nyembur. Tapi dalam tafsir ya katanya bisa melewati itu banyak cara. Ada yang melesat seperti kilat, ada yang terbang dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata orang-orang beriman ketika melewati itu menyala-nyala, Bu. Menyalanya seperti kunang-kunang. Pernah lihat kunang-kunang? Ya. Meskipun jarang ya, Bu ya. Iya. Kelap-kelip. Seperti kunang-kunang. Di depannya, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Meski terangnya ya tergantung juga. Ada yang cuma kakinya doang. Ada yang terangnya sekitarnya doang. Ada yang sampai orang jauh di sono bisa terang dengan dirinya. Ternyata, Bu, ada yang iri, Bu, sama yang terang tadi. Ternyata yang terang, yang iri adalah orang munafik, Bu. Kata orang munafik, orang beriman, orang beriman, aku mau dong seperti kamu. Kok kamu mau terang sih? Kira di sini gelap. Bagi-bagi dong. Jadi jawab, Anda mau seperti kami, terang benderang. Iyalah. Apa jawabannya? Qila rji'u wara'akum. Anda cari di tempat kami mencari. Di mana, Bu, tempat nyari? Gimana, Bu? Di dunia. Sehingga orang beriman itu bisa terang karena di dunianya nyari. Kira-kira kalau ada jawaban, kamu nyari di tempat kami nyari, bisa nggak sih balik lagi? Nggak bisa. Nggak bisa balik lagi. Disuruh nyari. Akhirnya orang munafik tadi menghadap belakang tembok. Tembok maksudnya api. Depannya api, kiri kanan depan belakang api. Akhirnya bilang orang munafik gini, dulu kan kita bersama-sama. Kita ini satu perut loh. Kamu kan kakakku, kamu anakku, kamu iparku.
kamu kakak perempuanku, kamu cucuku, kita ini satu perut, satu sama-sama satu rumah. Tapi kenapa kok kamu beda ya sama saya? Kata orang munafik. Nah, dijawablah, begini saudara, gitu. Begini anakku, begini kakakku. Nah, ngomongin ada kaitannya nih, ada kaitan. Ya, fatantum anfusakum. Kamu mencerumuskan dirimu sendiri sih. Aku kasih tahu itu jalan jangan dilewati, itu lewat itu juga. Akhirnya satu tuh. Jadi kalau menyesal, nyesalnya di belakang sih emang nggak ada penyesalan itu. Iya. Jadi orang munafik itu tadi dia protes, sebenarnya apa? Kita satu perut dulu, satu sekolah kita, satu tempat tongkrongan kok. Kenapa kamu kok beda? Ya itu tadi fatantum anfusakum. Aku nggak ngerti sih, dikasih tahu dulu. Ya Allah, sedih ya Bu. 2, watarobastum. Apa tarobastum? Kamu mau menunggu sih. Udah tahu kesempatan itu nggak datang 2 kali, nggak usah nunggu nanti lah. Itu kalau ada kesempatan itu langsung. Ya nanti sudah tua, nanti juga tobat. Nanti kalau sedekah sudah punya uang banyak, nanti haji kalau sudah punya uang, akhirnya keburu. Ya. Kita nggak ngomong mati ya karena serem kalau ngomong mati. Di tempat saya juga sama Bu, kemarin banyak banget yang meninggal, nggak melihat usia Bu, ya. Tapi yang meninggal rata-rata yang di atas saya umurnya duluan. Ya tapi enggak, yang muda juga meninggal juga Bu. Yang muda meninggal belakangan, yang tua juga meninggal. Enggak juga. Kalau ditanya yang mau duluan gak ada yang mau, asli deh, sumpah. Ya. Belum punya abang, kalau ngomongin kuburan dikit mau nggak? Karena kalau pas kita ke kuburan, ya kuburan tuh ngomong sebetulnya Bu. Nanti, ada 3 kali mau omongannya. Saya kasih tahu satu aja dah. Sini kita tuh lagi panggil, dikasih tahu. Saya ini tempat gelap, sendirian, nggak ada temennya. Cari temen di dunia. Biar ntar kamu pas lagi masuk ke tempat saya, ke tempatku, ada temennya. Dengan apa? Ya diantaranya Quran gitu. Mau Bu ditemenin sama Quran? Coba nanti itu di kuburan pakai wong, nggak ada siapa-siapa. Bahkan kalau orang beriman dan beramal soleh di kuburan itu protes sama Allah. Ini orang beriman dan beramal soleh meninggal kan, terus dia buka mata kan ya. Pas dia buka mata, dia melihat sejauh mata memandang luas sekali, lalu dia protes. Ya Allah, cepetan kiamat ya Allah. Sampai 3 kali. Cepetan kiamat. Di sini udah enak, apalagi nanti. Gitu. Dia pengen cepetan kiamat, di sini sudah enak, apalagi nanti. Beda yang nggak beriman, nggak beramal soleh. Jangan kiamat dulu. Emang apa? Di sini udah sakit, apalagi nanti. Itu kalau ngomongin kuburan. Nah itu tadi. Yang kedua apa tadi? Watarobastum. Apa watarobastum? Nggak ada kesempatan datang 2 kali. Tadi subuh udah lewat, bisa balik lagi kagak? Udah Pak. Tadi pukul 6, bapak-bapak ibu sedang menunggu temannya. Datang nggak kesempatan yang seperti tadi? Masya Allah luar biasa, yang nungguin itu pahalanya gede Bu. Jadi saya pernah baca dalam sebuah hadis dalam buku Durratus Salafiyah fi Syarih Arba'in Nawawiyah. Apabila seorang berkunjung ke rumah saudaranya dari Jakarta ke rumah saudaranya, ya baik itu saudara maupun saudara seperjuangan lah ya, ya. Itu malaikat dari dia berangkat melangkahkan kakinya, lalu dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, malaikat nggak berani godain. Selama itu pun malaikat memohon kepada Allah akan mengampuni dosa orang. Ya Allah. Apalagi gini, idza dakhala dhaifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi. Apabila ada satu tamu datang ke rumah saudaranya, itu bawa rezeki. Amin. Berapa dalam 1 2 3? Rezeki nih, rumah siapa nih? Cingila. Oh, Cingila
nggak banyak rezeki kan? Banyak. Nggak mesti duit doang. Dia aja kasih kotak aja banyak Pengantin yang kedua nih. Nunggu pengantin laki-lakinya nih. Ini belum selesai hadisnya. Wa idza kharaja bi maghfirati dzunubi. Wa idza kharaja, dan apabila tamunya pulangnya bawa bekal. Enggak, Pak. Oh, berkat bukan, sorry. Apabila tamunya pulang, itu malaikat akan memohonkan ampun bagi yang punya rumah dan yang datang lah. Ya Allah. Saya datang juga sama dari Jakarta, Bu. Siapa yang dari Jakarta? Yuk. Apa? Semua, Pak. Masya Allah, luar biasa. Semuanya. Apaan pada Bekasi ada? Mana tuh Bekasi? Jadi yang paling jauh yang Nih jauh nih Pak. diampuni dosanya, ditambah kebaikannya. Yang ada nanti kalau Bapak Ibu berpulang ke rahmatullah, kebaikan semua dah. Cari celah yang paling buruknya nggak ada. Sampai di watarobas tuh, yang 14 ya. Yang ketiganya wartabtum. Apa wartabtum? Wasyakaktum fi amri dini dalam tafsirnya. Oh, jadi yang ketiga itu wartabtum itu ragu. Kamu ragu sih. Nah, ini balik tadi ke surat At-Tahrim ayat 6. Yakin Bapak Ibu? Kalau udah yakin, ayo. Bismillah. Apa tadi Pak? Apa tuh Pak? Main-main ke rumah Polila. Jangan lupa dengan Bismillah. Berpapat dengan sawah. Terus? Jangan lupa baca Bismillah. Oh, Bismillah. Jadi yang ketiga apa tadi? Wartabtum. Kamu ragu. Mati, yakin nggak? Yakin. Pasti nggak? Pasti. Nah, orang ya. Sehat, sakit, yakin nggak? Sekarang lagi sehat. Ntar ada suatu ketika kita, teman saya Bu, nggak pakai sakit lagi 3 hari yang lalu. Udah. Jam 10 masuk ke rumahnya, usia baru 50, di bawah Bapak Ibu jauh 50. Masuk ke rumahnya, pulang dari ngunci warung. Terus ya, katanya ngoceh-ngoceh gitu, terus muntah-muntah, langsung tanpa, udah nggak ngomong lagi. Siapa yang tahu? Rahasia Allah. Jadi ragu Pak, ya masih ragu atau yakin? Yakin. Kenapa dia disebut wartabtum? Karena syakaktum fi amri dini. Nggak yakin kalau urusan agama itu ya udah punya anunya, pakemnya masing-masing. Nih misalnya begini ya, Bapak Ibu yang saya hormati ya, urusan sholat kan nggak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau udah ninggalin sholat sengaja aja dah, udah. Yang keempat, wa gharratkumul amani hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi. Yang keempat adalah kamu terlalu tinggi angan-angannya. Maksudnya apa angan-angan? Kamu anggap ya, apa yang kamu usahakan ini sudah cukup. Ternyata belum Bapak Ibu. Kita terus harus berjuang terus. Nggak boleh berhenti Bu. Sampai kapan kita berhenti? Sampai selama hayat masih. Pokoknya selama hayat masih di kandung badan. Nggak ada pernah berhenti Bu kewajiban kita, terutama sama keluarga. Ya, jangan pernah berhenti. Itu 4 Bu. Jadi mau Bapak Ibu seperti orang beriman tadi, terang benderang. Jangan sampai kita bilang sama saudara kita, kita seperut dulu. Kenapa kita kegelapan, engkau terang benderang? Ya itu tadi yang 4. Ulangi yang 4 tadi. Satu apa? Fatantum anfusakum. Sebutin Bu. Fatantum anfusakum. Menjerumuskan dirimu sendiri. Ya. Udah dikasih rambu-rambu, udah dikasih kan ya rambu ya? Udah. Sama seperti sinyal badan kita. Kalau udah pegel-pegel nih kaki, habis makan apa-apa tuh, ingat. Ya. Kan gitu.
Nabi Yakub itu pernah didatengin sama malaikat Israel. Kata malaikat Yakub, ngomong-ngomong dong, mau datang. Ya kan kamu udah tahu tugas saya. Ya kasih tahu dulu dong. Infoin kek. Karena Nabi Yakub udah tahu tugas malaikat Israel apa. Kedua kalinya datang, loh, kamu datang lagi kan saya kasih tahu. Infoin saya dulu. Kan udah saya kasih tahu. Satu, rambut sudah mulai. Dan rambut lagi dong, Ustaz. Iya ini kan sama saya juga dulu udah sama. Biar sadar. Itu kan kalau kita udah punya rambu-rambu, ayo dah harus pada. Enggak punya ubah. Iya dong, tinggal ibunya. Justru itu menunjukkan kewibawaan. Jadi wartabnya apa? Fatantun artinya dirumuskan di sini. Yang kedua, wartabtum. Apa wartabtum? Kamu menunda nun. Nah, yang ketiga, watarobastun tidak ya ragu. Yang keempat, tinggi angan-angan, merasa cukup. Padahal nggak boleh, kita mah terus, nggak ada kata berhenti selama hayat masih. Namanya orang berusaha masa berhenti? Udahlah, capek ngomongin sama kamu ya. Udahlah, terserah kamu lah. Terserah kamu. Bapak saya waktu masih hidup almarhum, Bu, nggak pernah berhenti Bu, yang namanya ngomel lah. Sekarang pas sudah nggak ada, saya nggak pernah ngomelan. Jadi kalau bapak ibu berhenti ngomel, berarti bapak ibu sudah nggak sayang lagi tandanya sama anak. Atau kita cuek saja, jangan cuek. Masih juga punya adik perempuan, punya kakak perempuan, ya. Apa yang bisa kita omongin sama dia. Apalagi kakak saya ada yang pertama nggak punya suami. Saya paling yang dulu saya cari pasangan lagi, biar dia bisa beribadah tambah matang. Meskipun usianya 50, nanti ya. Ada ibu yang sudah tidak lagi berpasangan. Di kamar dulu justru jadi sempurna. Jadi sempurna ibu ngasih makan suami, ibu melayani suami, sama bapak-bapak juga. Lah kan ada cerita Pak Kiai cerita istrinya meninggal, mau disolatin, kata kiainya sebentar agar sempurna saya nyolatin jenazahnya, saya nikah dulu. Jadi ketika istrinya masih belum dikubur, nikah dulu. Tapi itu cerita dulu, saya nggak tahu sekarang ada ya belum meninggal juga udah nikah lagi, biasanya laki-laki ya. Yang mau, yang mampu, dan yang mampu. Tapi tidak ada perintah, ya. Ayatnya mah ada ayatnya. Jadi ibu gitu ya. Apa bapak ibu terus apa berhenti untuk memberikan seseorang itu nasihat? Selama ayat masih itu tadi bapak saya juga sebelum mengembuskan napas terakhirnya Pak Bu, ya Allah, ingat banget saya. Jangan pada berantem sama urusan anak. Itu yang pertama, karena apa? Anaknya banyak, punya tanah. Makanya pas malam ketiga habis doa gitu saya kumpulin abang saya, kakak saya, adik saya. Ini bapak ninggalin tanah segini, ya. Ada mama masih, barang-barang masih ada. Ya udah kita taruhin tanah aja, barang semua kasih mama. Ya selama mama saya ada kasih. Kalau ada baju-baju kita hubungin dulu nanti. Ini tanahnya sekian, mama sekian, kamu Kak yang perempuan sekian, kamu Bang sekian. Redo, iya Redo. Itu dulu. Kalau ninggalin harta begitu. Karena apa? Yang ditunggu sama ayah saya ketika dikubur apa? Harta saya. Aina. Mana hartaku? Dibuat apa? Jadi ketika orang meninggal dunia dalam hadis riwayat Abu Hurairah itu
dia selama sebulan tuh di rumahnya masih bergentayangan kan? Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Ya. Nah setelah dia sebulan baru ke alam barzakh. Ya, sebelum alam barzakh di tempatnya dimakamkan. Nah, di tempatnya dimakamkan itu dia nunggu siapa di antara keluargaku yang datang doain sambil nangis, siapa yang pakai hartaku apa untuk kebaikan atau enggak. Baru setelah setahun ke alam barzakh, tempat di mana para arwah di situ muncul. Ya itu hadisnya tadi. Si repet-repet mengenai itu ya, meninggal ya. Nah itu Bapak Ibu silakan direnungi atau mari kita renungi bersama sehingga sepulang dari sini ya kita paling kagak ada yang nyambung ya, kemudian kita bisa amali. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan ya, kasih husnul khatimah. Kalau punya keturunan yang soleh dan soleh ya, yang sakit Allah angkat penyakitnya ya, yang belum punya keturunan Allah beri keturunan amanah, yang belum punya pasangan Allah dekatkan jodohnya, amin ya rabbal. Berikan doa, namanya doa ya, boleh ya doa ya Bu. Demikian lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas kajiannya, semoga apa yang disampaikannya dapat menambah ilmu pengetahuan agama kita semua. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.